profil kelebihan dan kelemahannya kita. Anak ini punya potensi apa? Oke. Salah satunya adalah IQ, Oke. tapi tidak melulu IQ. Oke, Bu, kita akan tanya sebenarnya untuk IQ tinggi lalu rata-rata normal ini berapa sih, Bu? Lalu apa saja sebenarnya yang menentukan itu semua? Oke, kalau kita lihat mungkin tingkatan IQ ya, dari tingkatan IQ itu ada yang tingkatan paling rendah, itu memang Oke. pada orang-orang yang memang dia membutuhkan perhatian yang khusus. Jadi dia bisa sebenarnya ada yang bisa mengembangkan satu keterampilan, tapi tetap dibantu oleh orang lain. Jadi ada kalau kita secara psikologi itu ya ada yang ambisil, ada yang debil atau moron. Ambisil itu artinya dia itu biasanya masuk ke sekolah luar biasa seperti bukan ya, kalau ambisil itu masih belum, jadi dia masih punya keterbatasan seperti itu. Kemudian ada juga yang membutuhkan sekolah di sekolah khusus. Ada juga yang mungkin dia mungkin di bawah rata-rata ya. Nah itu dia bisa masuk ke sekolah normal tapi ada keterbatasan, jadi mungkin tidak sampai mungkin kuliah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga yang normal. Nah normal tuh ada rata-rata atas, ada rata-rata bawah, kemudian ada yang di atas rata-rata, ada yang superior, ada yang very superior, dan ada yang jenius seperti itu. Nah biasanya kalau orang-orang yang di superior, very superior, jenius itu dia menonjol. Oke. Menonjol di satu bidang dan juga beberapa bidang, ada yang seperti itu gitu. Oke, Bu, satu yang ingin saya tanyakan, kalau orang yang IQ-nya tinggi sudah pasti dia bisa mengerjakan banyak hal atau bagaimana? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Apa yang satu yang menonjol itu aja yang tadi Ya dikatakan, mungkin Bu? bisa menguasai ya, menguasai. Jadi gini ya, kalau seandainya dia bisa bekerja atau enggak, ya bisa, sebenarnya bisa bekerja dan lain sebagainya, tapi akan ada hal-hal lain ya yang mendukung itu. Contohnya kemampuan manajemen waktunya dia bisa apa enggak, kemampuan manajemen emosinya. Lah kalau dia galau terus ya, dia udah punya tinggi terus dia galau-galau terus dia ngerjain tugasnya, nggak ngerjain kerjaannya, ya sama aja kan gitu ya, tetap nggak bisa secara optimal. Nah itu makanya penting kita juga punya IQ, punya EQ ya, emotional quotient dan SQ seperti itu. Oke, kadang saya juga aneh gitu ya, ada teman di kelas tapi dia tuh pinter di segala bidang gitu. Rasanya suka sama semua pelajaran, berapa IQ-nya? Gitu. Bu, kalau kita membicarakan mengenai skor IQ, ini bisa naik turun atau tidak? Kalau skor IQ ini memang kalau kita lihat, kita perhatikan di tes itu ada kemungkinan untuk naik turun, tapi poinnya tidak terlalu tinggi. Jadi nggak mungkin, maksudnya kita dari di bawah rata-rata menjadi jenius gitu kan ya. Tapi mungkin bisa naiknya tidak hanya beberapa poin saja. Dan perubahan IQ itu bisa didasari oleh bagaimana kita untuk menstimulasi. Jadi kita terus belajar, terus mengasah kemampuan. Nah itu bisa untuk lebih meningkatkan kecerdasan kita seperti itu. Jadi untuk menaikkan skor IQ itu bisa ya Bu, bisa diusahakan ya Bu ya? Iya, tapi memang kita punya kapasitas. Ya kembali lagi ya, kapasitas secara hereditas ya, secara bawaan ya, kita punya kapasitas segitu. Ya kan pasti akan ada rentang, mungkin rata-rata ada rentang antara mungkin 90 sampai 100 kan gitu ya. Nah itu tadi 90 bisa 95 bisa 99, nah seperti itu ya, tergantung pada kita bagaimana cara kita untuk membenturkan diri kita dengan hal-hal yang baru, contohnya gitu ya. Kita ajak diri kita untuk belajar hal baru. Nah itu membentuk ikatan yang dalam otak kita itu, ikatan baru atau ya sambungan baru, sehingga kita juga akan lebih banyak belajar hal yang baru seperti itu. Jadi kita lebih banyak belajar lagi ya Bu ya, kalau memang kita ingin ada perubahan, kurang lebih seperti itu. EQ kan juga bawaan dari kita juga kan gitu kan ya. Bawaan dari kita juga. Itu dicari, ditemukan poin-poin terkait dengan kelebihan dan kelemahan kita.